Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di video kali ini kita akan membahas lanjutan untuk soal-soal P3K untuk khususnya formasi penata layanan operasional bagian 10. Di mana di sini kita akan menambahkan materi matematika dasar atau soal TIU dalam contoh soal kali ini. Ya, sebelum kita membahas berkenaan dengan soal-soal penata layanan operasional, kita dapat bocoran dari FR bahwa dalam soal-soal penata layanan operasional untuk formasi teknis, ini ada soal matematika dasar atau TIU ya. Nah, di sini kita akan coba membahas dan melatih apakah nanti mirip atau tidak mirip. Yang penting kita mencoba untuk menghitung berapa nilai dari matematika dasar yang diberikan dalam soal-soal yang mungkin nanti akan keluar. Nah, sebelum kita lanjut pada soal-soal penata layanan operasionalnya, kita akan menjawab 3 soal matematika. Nah, ini Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, contoh soalnya adalah 15 ditambah 5 dikali 15 ya, dibagi 3. Nah, sebagaimana dasar perhitungan matematika, kita harus mendahulukan perhitungan pengalian ya atau perkalian dan pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau kita tulis ulang di sini berarti ini 15. Kemudian ditambah. Nah, ini anggap saja kita kurungkan saja ya. 5 kali 15. Nah, dibagi 3 atau dibagi 3. Nah, ini kalau kita tulis lagi 15 ditambah ini berapa? 75. Ya, ini masih kurung ya. Kemudian bagi 3. Sama dengan. Nah, sekarang kita akan tetap mendahulukan perhitungan yang dalam kurung ya. Setelah perkalian kita akan dahulukan pembagiannya. Berarti ini kita bagi 75 kali bagi 3 berapa? Berarti 25 ya. 25. Di sini tambah, di sini 15. Nah, di sini jumlahnya adalah 15 ditambah 25. Sama dengan berapa? 45. Nah, jawabannya berarti yang C. Nah, cara ini Bapak Ibu, cara rekan-rekan bisa juga kita buat dengan cara lain, yaitu 15 tambah 5 kali 15 per 3 ya. Per 3. Nah, ini kalau kita sederhanakan, 15 bagi 3 kan koma. Yang mudah adalah 15 bagi 3 ya. Berapa? 5 ya. 15 bagi 5 adalah 15 bagi 3 adalah 5. Berarti di sini 5 kali 5 ditambah 15. Nah, sama dengan ya, biasanya kita tulis. Nah, kemudian lanjutannya 15 ditambah berapa? 5 kali 5? 25. Sama ya, 45. Nah, ini untuk contoh soal matematika dasar 1. Soal pertama berkenaan dengan penambahan, perkalian, dan pembagian ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti sudah menjawab seperti ini, insya Allah akan benar. Kemudian kita lihat soal kedua. Nah, kemudian soal kedua ini juga masih penjumlahan dan pengurangan. Kita mesti ingat dasar dari penjumlahan pengurangan. Jika minus ketemu dengan plus, ini jadinya minus ya. Kemudian plus ketemu minus, ini juga jadi minus. Kalau plus ketemu plus, itu jadi plus. Kemudian minus ketemu minus, ini tetap jadi plus ya. Nah, sekarang kita coba hitung. 2, 3, 5, ini minus ya. Yang dalam kurung dulu kita kerjakan. Minus 2, 3, 5. Ini plus dan minus jadi minus 150. Berarti ini 5, 8, 3 ya. Minus ya. Kemudian plus dan minus jadi minus lagi 130. Ini 5, 8 tambah 3, 11, 1 simpan, di sini taruh jadi 1 jadi 4, 5. 5, 15. Ya, berarti
yang C ini tambah minus ya, ditambah kurang ya, tanda minus. Berarti yang C. Nah, ini contoh soal kedua. Kemudian contoh soal ketiga. Nah, ini semakin sulit ya, tapi kita jangan banyak-banyak ya. Sikit-sikit saja. Nah, ini kita juga akan mendahulukan yang dalam kurung, kemudian yang di luar kurung ya. Nah, kita coba buat dulu yang ini ya. 2/3 ditambah 3/2 dikurang 4/6 ya. Nah, ini kita samakan dulu penyebutnya. 3 dikali 2, 6 ya. Jadi kita samakan, ini jadi 6 nih. 3 dikali 2, 6. 2 dikali 3, 6. 6 sudah nggak perlu. Nah, sehingga yang di atas kali 3 juga. Kali 2 ya. Karena di bawah kali 2, di atas juga kali 2. Berarti 2 kali 2, 4. Yang di sini tadi 2 kali 3 jadi 6. Sehingga di sini juga kali 3. 9. Ya, ini tetap 4. Ya, tetap 4. Nah, ini kita habis. Tinggal 9/6. Sehingga di sini berarti 9. Kita tulis di mana ya? Sini ya. 9/6. Di sini ditambah dengan ini ya, 2 kali 2,5 ya. 1 kali 2,5, 2,5, 2 kali 2,5 berarti 5. Kemudian di sini 4 kali 5, 20 ya. Nah, kemudian yang ini kita bagi dulu. Nah, bagi dan kali itu sama, mana saja kita bisa hitung. Berarti 20 bagi 5 sama dengan 4 ya. 4 kali 9/6. Nah, kita sederhanakan lagi, kita kecilkan lagi. Ini 4, ini sama-sama bagi 3 kali 3/2. Nah, ini kita sederhanakan lagi. 2, ini ambil 2 jadi 2 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. B ya. Jawabannya B. Nah, ini contoh matematika dasar yang dikatakan oleh teman-teman ini keluar ya dalam soal penata layanan operasional khususnya untuk formasi tenaga teknis. Nah, kemudian kita akan lanjutkan untuk pembahasan contoh soal penata layanan operasional berdasarkan kisi-kisi PAN RB. Nah, kita akan lanjutkan pada soal kisi-kisi PAN RB, di mana ini tentang kisi-kisi pertama, yaitu melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Menurut teori pemecahan masalah, apa langkah awal yang perlu dilakukan dalam kajian permasalahan layanan operasional? Menurut teori pemecahan masalah, apa langkah awal yang perlu dilakukan dalam kajian permasalahan layanan operasional? A. Menyusun rencana kerja. B. Mengumpulkan data dan fakta yang relevan. C. Mencari solusi segera. D. Membentuk tim penilai. E. Membuat laporan sementara. Mana kira-kira langkah awal yang perlu dilakukan dalam kajian permasalahan layanan operasional? Mari kita coba intip soal jawaban dari soal 31 ya untuk kisi pertama. Ya, jawabannya adalah B ya, mengumpulkan data dan fakta yang relevan. Langkah awal dalam pemecahan masalah adalah mengumpulkan informasi untuk memahami situasi sebelum menentukan langkah selanjutnya. Soal ke-32. Dalam analisis akar penyebab masalah, yaitu root cause analysis, teknik 5Y itu digunakan untuk apa? Dalam analisis akar penyebab masalah atau root cause analysis, teknik 5Y digunakan untuk apa? A. Menentukan solusi cepat. B. Mengidentifikasi akar penyebab. C. Membuat rekomendasi perbaikan. D. Mengevaluasi hasil layanan. Atau E. Memvalidasi hasil temuan. Mana kira-kira teknik 5Y ya digunakan untuk apa? Mari kita lihat jawaban yang tepat. B ya, mengidentifikasi akar penyebab masalah. Teknik 5Y digunakan untuk menggali penyebab dasar dari suatu permasalahan dengan bertanya mengapa hingga 5 kali atau lebih.
Soal ke-33. Manakah alat analisis yang digunakan untuk menemukan hubungan antara penyebab dan masalah dalam layanan operasional? Manakah alat analisis yang digunakan untuk menemukan hubungan antara penyebab dan masalah? A. Alatnya adalah histogram. B. Diagram Pareto. C. Diagram Ishikawa atau fishbone diagram. D. Matrix SWOT. Atau E. Peta proses. Soalnya udah mulai sulit ya ini. Mari kita intip jawaban yang paling tepat. Ya, yang benar adalah C ya, diagram Ishikawa atau fishbone diagram. Diagram Ishikawa membantu menganalisis berbagai faktor penyebab yang berkontribusi pada masalah tertentu. Nah, ini sudah masuk pada menyusun rencana layanan ya. Soal ke-34. Menurut teori manajemen, rencana operasional yang baik harus memiliki kriteria SMART. Apa arti dari A dalam kalimat ataupun kata SMART? Akurat, actionable, attainable, accountable, ataupun adjustable. Jadi, huruf A dalam kata-kata SMART ini, A ini bermakna apa? Silakan. Mari kita lihat untuk jawaban ke-34. Nah, attainable ya, yang C. Attainable berarti tujuan atau rencana yang mana harus dapat dicapai dengan sumber daya dan waktu yang tersedia. Soal ke-35. Apa manfaat dari menggunakan Gantt chart dalam menyusun rencana layanan operasional? Manfaat dari Gantt chart. A. Mengelola keuangan dengan lebih efisien. B. Membantu memvisualisasikan jadwal dan tugas. C. Menentukan struktur organisasi. D. Mengidentifikasi akar penyebab masalah. Atau E. Menghitung biaya operasional. Gantt chart. Mari kita lihat soal jawaban dari soal ke-35. Ya, jawabannya B ya, membantu memvisualisasikan jadwal dan tugas. Gantt chart adalah alat visual untuk menjadwalkan tugas dalam suatu proyek agar lebih terorganisasi. Jadi ingat Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, Gantt chart ya untuk visual jadwal. Soal ke-36. Manakah metode yang paling sesuai untuk menetapkan prioritas dalam rencana layanan operasional? Metode yang paling sesuai untuk menetapkan prioritas dalam rencana layanan operasional. A. Metode ABC. B. Pareto. C. Fishbone. D. SWOT. Dan E atau E. Metode PDCA. Menetapkan prioritas. Mari kita lintip jawabannya. Ya, jawaban yang tepat adalah B ya, metode Pareto. Pareto digunakan untuk fokus pada 20% penyebab utama yang mempengaruhi 80% hasil atau permasalahan. Nah, ini ya, kita harus pelajari ya, betul-betul beberapa metode dalam layanan operasional. Kemudian kita akan lihat kisi ketiga, yaitu menyiapkan bahan dan peralatan layanan. Soal ke-37. Apa langkah pertama dalam menyiapkan bahan dan peralatan menurut teori perencanaan? Langkah pertama adalah menyiapkan bahan dan peralatan menurut teori perencanaan. A. Membeli bahan dalam jumlah besar. B. Menentukan spesifikasi kebutuhan alat dan bahan. C. Menggunakan bahan yang sudah ada tanpa verifikasi. D. Memastikan semua barang di tempat penyimpanan. Atau E. Menyusun laporan pembelian. Nah, ini agak mudah ya. Sudah nampak jawabannya? Ya, mari kita intip. Ya, benar sekali. B. Menentukan spesifikasi kebutuhan alat dan bahan. Spesifikasi alat yang jelas memastikan bahan dan alat yang dipilih sesuai dengan kebutuhan operasional. Soal ke-38. Apa tujuan utama dari melakukan uji coba alat sebelum pelaksanaan layanan operasional? Tujuan utama melakukan uji coba terhadap alat. A. Meningkatkan nilai aset perusahaan. B. Menyusun laporan kinerja. C. Mengurangi jumlah alat yang digunakan. D. Memastikan efisiensi biaya. Atau E. Menilai kinerja alat sesuai spesifikasi. Mari kita lihat jawabannya. Ya, benar sekali. Yang E ya, menilai kinerja alat sesuai spesifikasi. Uji coba alat bertujuan memastikan alat tersebut bekerja sesuai dengan standar yang diharapkan. Soal ke-39. Menurut teori 5S dalam manajemen operasional,
Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyiapkan bahan dan alat adalah A. Standar alat, B. Penyortiran bahan dan alat yang dibutuhkan, C. Pembersihan lingkungan kerja, D. Pemeliharaan alat secara rutin, atau E. Pengelompokan bahan berdasarkan jenis. Menurut teori 5S. Mari kita lihat jawabannya. Ya, jawaban yang tepat B ya. Penyortiran atau sort bahan dan alat yang dibutuhkan. Penyortiran memastikan hanya bahan dan alat yang relevan yang disiapkan untuk pekerjaan. Ya, sekarang masuk pada kisi yang selanjutnya, melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian. Soal ke-40. Menurut teori PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Action, langkah do dalam pelaksanaan layanan berarti langkah do dalam pelaksanaan layanan, Plan, Do, Check, dan Action adalah melakukan pekerjaan sesuai rencana, merencanakan tindakan, memeriksa hasil pelaksanaan, D. Menyusun laporan akhir, atau E. Mengajukan revisi rencana. Ya, ini sudah jelas ya, yang do. Mari kita intip. Ya, tentu saja A ya, yaitu do ya, melakukan pekerjaan sesuai rencana. Pada tahap do, tim melaksanakan rencana yang telah disusun sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Soal ke-41. Apa yang harus dilakukan jika hasil pelaksanaan tidak sesuai dengan target? Apa yang harus dilakukan jika hasil pelaksanaan tidak sesuai dengan target? A. Menghentikan semua aktivitas layanan, B. Mengabaikan perbedaan hasil, C. Melakukan penyesuaian segera berdasarkan data yang tersedia, D. Mengulang seluruh proses dari awal, atau E. Menyusun laporan tanpa perubahan. Nah, ini lebih mudah ya. Ya, kita intip jawabannya. Ya, benar sekali. C ya, melakukan penyesuaian segera berdasarkan data yang tersedia. Kemudian ini masuk pada kisi mengevaluasi pelaksanaan layanan. Soal ke-42, apa alat evaluasi yang paling sesuai untuk menilai kepuasan pelanggan? Alat yang paling sesuai untuk melakukan evaluasi: Fishbone diagram, kuesioner atau survei, histogram, diagram Pareto, atau analisis SWOT. Alat evaluasi yang paling efektif yang sesuai. Ya, sudah jelas ya. Mari kita intip. Ya, benar sekali. B. Dengan kuesioner atau dengan survei. Survei adalah cara efektif untuk mengukur kepuasan pelanggan secara langsung berdasarkan pengalaman mereka. Soal ke-43. Menurut konsep continuous improvement, apa langkah terakhir setelah evaluasi layanan? Apa langkah terakhir setelah evaluasi layanan menurut konsep continuous improvement? A. Menghentikan layanan yang kurang efektif, membuat laporan evaluasi tanpa tindakan lebih lanjut, C. Mengembangkan rencana perbaikan untuk layanan berikutnya, D. Menambahkan alat baru, atau E. Mengurangi biaya layanan. Ya, mari kita intip jawaban yang paling tepat. Ya, benar sekali, C. Mengembangkan rencana perbaikan untuk layanan berikutnya. Continuous improvement memastikan hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan layanan ke depan. Soal ke-44. Apa tujuan utama dari mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional? A. Meningkatkan efisiensi tim kerja, B. Menemukan kelemahan dan kekuatan layanan, C. Mengurangi biaya operasional, D. Memastikan jumlah pelanggan bertambah, atau E. Menyusun laporan keuangan. Tujuan utama dari mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Ya, sudah jelas. Mari kita intip jawabannya. Ya, benar sekali, B. Menemukan kelemahan dan kekuatan layanan. Soal ke-45. Dalam proses evaluasi, data yang diperoleh dari kuesioner pelanggan disebut sebagai. Dalam proses evaluasi, data yang diperoleh dari kuesioner yang dilakukan kepada pelanggan itu disebut sebagai A. Data kualitatif, B. Kuantitatif, C. Data historis, D. Data observasi, atau E. Data prediktif. Ya, mari kita lihat jawaban yang paling tepat. Ya, jawabannya A ya, data kualitatif. Kuesioner pelanggan sering memberikan data berupa opini atau tanggapan deskriptif yang merupakan data kualitatif. Demikian rekan-rekan untuk video kali ini, pembahasan berkenaan dengan soal hitungan matematika dasar dan soal-soal untuk formasi penata layanan operasional. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.